Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Kamelia Putri dengan NIM 08022A016. Saya mahasiswi Akademi Kebidanan Bakti Balikpapan tingkat 1 semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu hamil. Yang pertama, pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu hamil di trimester pertama, yaitu ada beberapa pemeriksaan fisik. Yang pertama, berat badan. Dokter dapat mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan berat badan. Pasalnya, pada kehamilan normal, ibu hamil mengalami kenaikan berat badan walaupun usia kehamilan baru 2 bulan. Sedangkan ibu hamil yang sakit atau mengalami morning sickness yang parah biasanya akan sulit meningkatkan berat badan. Yang kedua, ada tinggi badan. Pemeriksaan ini memang tidak pengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan ibu hamil. Namun, pengukuran tinggi badan ini berguna untuk mengetahui ukuran panggul ibu hamil guna menentukan metode persalinan. Yang ketiga, ada abdomen, yaitu pemeriksaan pada bagian perut antara dada dengan velup. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat pembesaran rahim. Selanjutnya ada pemeriksaan tambahan. Bila diperlukan, dokter juga bisa melakukan pemeriksaan pada organ tubuh ibu hamil seperti jantung, ginjal, atau hati. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik ibu hamil pada trimester kedua, yaitu ada tes MCIVD. Memasuki trimester kedua, dokter biasanya menawarkan genetic screening test. Salah satunya adalah material serum alpha fetoprotein atau MCIVD. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur tingkat alpha fetoprotein, yaitu jenis protein yang dihasilkan janin. Dengan menjalani pemeriksaan ini, ibu hamil bisa mengetahui potensi sindrom Down yang mendeteksi keadaan organ janin. Selanjutnya ada non-invasive prenatal testing atau disebut dengan NIPI. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan janin yang sedang TB4P berkembang dengan mengambil sampel darah. Dokter dapat mendeteksi potensi sindrom Down dan jumlah kromosom janin. Pemeriksaan NIPI juga bisa dipastikan kelengkapan salinan kromosom. Selanjutnya ada pemeriksaan ultrasound atau USG. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan ketika usia kehamilan memasuki minggu ke-20. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui resiko cacat lahir pada janin. Dengan bantuan alat ultrasound ini, gambar janin yang sedang bergerak di rahim bisa dilihat dari segala sisi. Selanjutnya ada uji glukosa. Uji glukosa atau glukose kolagen test adalah pemeriksaan yang biasanya disarankan untuk ibu hamil trimester kedua, tepatnya ketika usia kehamilan 24-28 minggu. Dengan menjalani pemeriksaan ini, resiko diabetes gestasional pada ibu hamil bisa dideteksi secara dini atau lebih awal. Selanjutnya ada tes aminosentesis. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan jika dokter menemukan resiko gangguan kesehatan kehamilan pada multiple screening. Umumnya, tes ini disarankan untuk ibu hamil usia kandungannya 15-18 minggu, terutama jika berusia 35 tahun ke atas pada saat hamil. Selanjutnya ada fetal Doppler ultrasound test. Doppler ultrasound test atau USG Doppler adalah yang bekerjanya menggunakan gelombang suara. Alat tersebut dapat mendeteksi aliran darah melalui pembuluh sehingga ibu hamil bisa mengetahui kondisi siklus darah ke plasenta. Doppler ultrasound versi mini ini yang disebut dengan fetal Doppler juga bisa digunakan untuk mendeteksi dekat jantung janin lebih dini. Yang kedua ada antenatal care. Pemeriksaan antenatal care adalah salah satu tes yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ibu hamil di trimester kedua. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil agar dapat menjalani persalinan dengan persalinan, lalu masa nifas, memberikan ASI dan memulihkan kesehatan organ reproduksi.
Selanjutnya, pemeriksaan ibu hamil di trimester ketiga, yaitu pemeriksaan kondisi janin meliputi berat badan janin, posisi janin, gerakan janin, screening stetoskokus grup B, dan detak jantung bayi. Selanjutnya ada pemeriksaan pada ibu. Pemeriksaan pada ibu ini berbagai macam, meliputi pemeriksaan servis, pemeriksaan lebar panggul, tes darah, tes contraction, dan tes non-stres. Selanjutnya ada setelah pemeriksaan ibu hamil, yaitu ada pemeriksaan Leopard. Leopard ini banyak berbagai jenisnya, ada Leopard 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya akan menjelaskan cara melakukan palpas Leopard. Leopard 1, hal yang pertama dilakukan oleh dokter adalah menaruh kedua tangan di atas perut ibu. Dokter akan mencari area atas rahim atau fundus untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apabila kepala atau bokong janin berada di fundus, maka janin berada di posisi vertikal. Pada tahap pertama Leopard ini, kebanyakan dokter akan merasakan pantat bayi. Ketika bayi di dalam kandungan tidak berada di posisi ini, kemungkinan besar bayi tersebut berada di posisi transversal atau melintang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui usia kehamilan pada ibu. Selanjutnya ada Leopard 2. Setelah tahap pertama, dokter akan memindahkan kedua tangan pada setiap sisi perut lainnya, seperti area pusar. Tujuan pemeriksaan Leopard ini dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang tidak berasa bagi belakang bayi. Tidak itu saja, pada tahap ini juga dokter akan mencari tahu bayi di dalam kandungan sedang berada di posisi kanan atau posisi kiri. Selanjutnya ada Leopard 3. Pada pemeriksaan Leopard ketiga, dokter menggunakan ibu jari dan jari tubuh bayi mana yang berada di bawah rahim dan memeriksa bagian bawah perut. Hal ini dipastikan bagian tubuh bayi mana yang berada di bawah rahim. Sebagai contoh, apalagi terasa kencang, maka ada kemungkinan itu merupakan area kepala bayi. Selain itu, pada tahap ini dokter juga bisa menilai berat badan bayi serta volume air ketuban. Selanjutnya Leopard 4. Pada tahap yang terakhir ini, dokter akan berpindah posisi. Lalu kedua telapak tangan dokter akan diletakkan ke kedua sisi perut ibu bagian bawah. Selain itu, ujung jari akan menekan area sepanjang jalan lahir. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kepala bayi masih di area perut atau sudah sampai ke jalan lahir. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan, akan ada pemeriksaan lanjutan secara keseluruhan, seperti mengukur tekanan darah hingga detak jantung bayi. Tidak hanya itu saja, dokter juga akan melakukan USG kehamilan lanjutan untuk melihat perkembangan bayi. Pemeriksaan seperti ini berkonsultasi mengenai kehamilan adalah hal yang penting dan perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar bidan tetap bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kandungan ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengukur, yaitu yang pertama bagaimana cara mengukur tekanan darah. Hal yang pertama dilakukan adalah duduk dengan tenang pada kursi yang memiliki penyangga punggung. Telapak kaki rata di atas lantai selama 5 menit. Sebelum pengukuran, lengan atas harus terbuka. Saat pengukuran, lengan dengan manset harus ditopang pada permukaan yang keras atau setinggi dengan jantung. Selanjutnya, sebelum pengukuran, seseorang tidak boleh stres, panik, atau cemas. Tekanan darah normal bila saat diukur di rumah di bawah 135/85 mmHg dan pengukuran di klinik di bawah 140/90 mmHg. Selanjutnya, manset harus selalu diletakkan langsung di kulit, bukan di atas baju. Lalu selanjutnya awasi monitor aneroid dan tingkatkan tekanan darah menjadi sekitar 30 mmHg dari tekanan darah normal atau hingga 180 mmHg. Jika hal ini tidak diketahui, saat manset mengembang, letakkan stetoskop pada denyut arteri brachialis. Perlahan-lahan kempeskan balon dan dengarkan melalui stetoskop. Selanjutnya, ketika ketukan pertama kali terdengar, perhatikan nomor pada monitor aneroid.
ini adalah tekanan sistolik. Lanjutkan mendengarkan sampai suara detak jantung yang stabil berhenti dan catat nomor dan monitor aneroid lagi. Hal ini adalah tekanan diastolik. Dua angka ini adalah pembacaan tekanan darah. Selanjutnya menganalisis hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sistol lebih dari 140 mmHg dan distol lebih dari 100 mmHg. Tekanan darah rendah, sistolnya kurang dari 90 mmHg dan distolnya kurang dari 50 mmHg. Merapikan lengan baju ibu, merapikan alat, dan mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku status ibu. Selanjutnya, pemeriksaan detak jantung. Mempersilahkan ibu duduk di tempat yang telah disediakan. Tempatkan ujung telunjuk dan jari tengah tangan kanan di telapak pergelangan tangan kiri atau sebaliknya, tepat di bawah pangkal jempol. Tekan secara lembut pada jari dan pada arteri radialis sampai merasakan denyut nadi di bawah jari. Hitung denyut nadi dalam 1 menit atau 60 detik untuk mendapatkan denyut nadi per menit. Selama kehamilan, detak jantung normal bisa meningkat sebanyak 10-22 denyut nadi per menit. Artinya, denyut nadi normal ibu hamil bisa mencapai 80-90 denyut per menit. Selanjutnya ada jumlah pernafasan. Untuk melakukan pengukuran yang akurat, perhatikan dada pasien tersebut naik turun satu napas lengkap terdiri dari satu inhalasi saat dada naik, diikuti oleh satu ekspirasi saat dada turun. Untuk mengukur laju pernafasan, hitung jumlah nafas selama 1 menit tersebut dengan penuh dan hitunglah beberapa kali dada pasien tersebut naik dan turun selama 1 menit. Jangan mengatakan pada pasien bahwa kita akan mengukur laju pernafasannya, karena biasanya ketika kita menyampaikan kepada pasien bahwa kita akan mengukur laju pernafasan, biasanya pasien akan memainkan nafasnya agar kita mengatakan bahwa laju pernafasannya itu normal. Selanjutnya ada lingkar lengan atas. Pengukuran dilakukan pada lengan tangan yang lebih baik tidak didominan antara kanan atau kiri. Contohnya, jika terbiasa beraktivitas dengan tangan kanan, maka pengukuran lingkar lengan atas dilakukan dengan tangan kiri. Tujuan hal ini adalah untuk memastikan bahwa ukuran lingkar lengan atas bukan karena timbulan dari lemak, melainkan pembesaran otot karena sering melakukan aktivitas. Tekuk lengan sehingga tangan berbentuk siku, kemudian cari titik tengah dan tulang bahu hingga siku. Pengukuran lingkar lengan atas akan dilakukan di area tersebut. Meteran di titik tengah antara tulang bahu dan siku, jangan terlalu ketat atau terlalu longgar. Ukuran lingkar lengan atas akan timbul di pita meteran. Selanjutnya, tinggi fundus uteri. Dokter atau bidan akan menjelaskan secara rinci tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan dari pasien. Pasien akan ditempatkan di tempat tidur. Pemeriksaan dengan posisi tengah tidur atau bersandar. Setelah itu, bidan akan memastikan bahwa perut Anda sedang dalam keadaan rileks atau tidak ada kontraksi. Bidan akan meraba area perut dan sekitarnya untuk menentukan pengukuran yang tepat. Dengan menggunakan meteran yang fleksibel, bidan akan mengukur jarak antara rahim bagian atas hingga ke atas tubis pubis. Meteran harus diletakkan hingga menyentuh kulit. Pengukuran hanya dilakukan 1 kali untuk menghindari bias. Setelah itu, dokter atau bidan akan mencatat hasil pengukuran di rekam medis. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.